kita analisa aja. Prabowo ke arah mana? Nah, itu. Nggak punya arah. Belum ada arah. Ya. Waduh, bahaya juga nih. Bahaya. Kalau ada PPN lebih jahat ini. Kalau bagi Amerika dia jahat PPN ini. Barang dia kena PPN, pertambahan nilai, dia akan tambahkan juga. Ini yang kita analisa dampaknya ke ekonomi kita. Dia Prabowo-nya siap mati, Pak Jokowi yang hidup nih bahaya juga. Tapi yang dikehendaki Tuhan dan direstui oleh alam semesta, presiden pagi atau presiden sore gitu. Berarti kemungkinan 2020 bubar nih. Bahaya juga ini nanti. Bisa jadi. Karena kan kalau tidak punya daya tariknya lagi, Daya tarik, iya. pecah. Kan yang lagi rame ini kan kemarin sebetulnya mungkin belum berapa ya, salah satunya kalau soal di dalam negeri kan udah mulai demo mahasiswa Indonesia Gelap lah. Sementara di elit global sendiri kalau kita lihat Donald Trump ini kan juga lagi viral juga nih sebetulnya nih. Apalagi ini rencananya mau pertemuan di Arab Saudi. Tapi ada yang ngambek, Zelensky nggak diajak katanya. Trump sama Putin ini. Itu setelah dua tokoh ini kan tokoh ya mereka udah pasti berpengaruh, pasti tokoh lama juga. Nah, kira-kira tuh kalau yang ingin di message mereka ini apa sebetulnya tuh? Kira-kira Bang? So, pertemuan Trump sama Putin. Kalau Trump sama Putin ini kan pesan mereka satu ideologi. Ideologi konservatif. Oh, konservatif. Oke. Mereka- Republik ya, Republikan ya. Iya. Trump. Anti globalis. Anti globalis. Si Zelensky ini adalah produk pro-nya globalis. Oke. Jadi revolusi warna itu, pemecahan negara di Eropa Timur ngecil-ngecil itu proyeknya globalis. Oh, Kalau revolution itu, termasuk revolusi Maidan ya di Ukraina waktu itu, untuk mengurangi pengaruh Rusia, dibikin revolusi itu sehingga terpilih bonekanya globalis. Nah, ternyata si Rusia punya strategi, dia temukan partner yang seideologi dengan dia, orang-orang Republik ini di Amerika. Oh, makanya kalau yang dulu isunya Trump jadi di awal itu juga karena agen Rusia tuh ada kecenderungan ke situ nggak? Ada kecenderungan, itu kan technical penggalangan. Bisa iya karena digalang, tapi yang jelas mereka seideologi. Tapi secara teoretik itu dicetuskan juga oleh Samuel Huntington yang namanya Clash of Civilization. Clash. Nah, itu antitesa terhadap the end of history-nya Fukuyama. Fukuyama bilang semenjak komunisme bubar, maka di demokrasi liberal dan kapitalisme itu adalah Campur. kebenaran sejati satu-satunya. Jadi dalam arti sebenarnya demokrasi ini udah nggak terbentuk ya? Nggak terbendung lagi. Demokrasi liberal. Jadi ada negara yang tidak berdemokrasi liberal, maka akan didorong untuk dijatuhkan dengan proyek itu. Pak Harto itu kan 98 itu kan pasca itu. Awal-awal itu. Pasca gas Restori gas. Oke. Saddam Hussein Korea digulingin. Selatan. Digulingin semua yang anti demokrasi oleh proyeknya globalis. Supaya hanya satu kebenaran demokrasi liberal yang diatur oleh sedikit orang. Kalau istilah mereka di Amerika sekarang ini, yang konspirasinya deep state. Deep state-nya sedikit orang yang menghubungkan antara para elit global untuk mengatur dunia hanya diatur. Istilahnya dulu tuh global village. Tapi menurut Huntington itu nggak mungkin. Oke. Satu dunia orang di luar dan akan terjadi clash antar peradaban. Itu bukan maksudnya yang komunisme internasional itu? Bukan, itu udah bubar, udah kalah. Oh, oke. Semenjak tembok Berlin jatuh, Uni Soviet bubar, itu sudah berakhir. Menurut Fukuyama hanya demokrasi liberal. Tapi kata Huntington nggak bisa. Nanti akan terjadi clash of civilization, bentuk peradaban. Terjadilah seperti ini. Kalau di Amerika identifikasinya adalah White Anglo-Saxon Protestan, itu akan berbentur dengan dari selatan, Kristen dari selatan.
Meksiko dan lain-lain tuh. Oh, Termasuk juga berbentur juga dengan Islam. oke. Olehnya, akhirnya kan kelihatan kebijakan mereka sekarang adalah melakukan deportasi imigran, dikunci. Nah, di situ juga di Rusia juga begitu. Di situ artinya dunia ini tidak diatur oleh satu, jadi multipolar. Oke. Didasarkan pada peradaban-peradaban. Kalau di Huntington kan peradaban Kristen, Islam, kan, Hindu, Buddha, gitu-gitulah. Ya. Itu jadi imperium lagi. Dasarnya adalah ancient religious Oke. empire. Yang kembali lagi kepada imperium religius kuno. Ini yang mau dihidupkan. Ini kelihatan kan Modi di India. Oke, ya. Cina itu seolah-olah komunisme, tapi itu kaisar itu udah. Oh ya, masih Nah, betul. jadi kaisar tuh dia. Satu imperium. Di Iran itu imperium Parsi. Yang baru kemarin di sini Turki. Oke, ya, Ottoman Empire. Jadi imperium. Indonesia menjadi imperium loh, Pak Prabowo. Ini belum dulu. Oh, udah. Ini menarik nih. Imperium itu bukan tidak ada ekspansi wilayah, Oke, ya. tapi dia akan menghormati di satu titik. Wilayah-wilayah Kalau itu. orang punya kekuatan, dia nggak masuk. Silahkan kamu berideologi apa. Kayak Cina ini berarti nih. Ya, bersistem apa aja kamu. Kalau Cina nanti kan masih dicurigai internasional. Oh iya, Makanya- masih bawa itu. Internasional masih dianggap bahwa ini komunis global masih mau Mau jalan. sedong gitu ya. Oleh sebab itu harus disekat berdasarkan imperium ini. Apakah mungkin yang si Putin sama si Trump ketemu juga mau mulai mengecilkan peran Cina? Itu. Jadi begini, kalau Trump ditanya, kamu itu digalang Rusia, boleh jadi setengah iya, tapi menurut Trump, Rusia itu tidak boleh terlalu didekatkan dengan Cina. Oke. Kalau dia dekat, kita makin repot. Amerika. Amerika. Oleh sebab itu dia rangkul juga, supaya jangan terlalu Oh, ke mulai Cina. mengurai- Dikasihnya lah Ukraina ini. Oh. Tapi nanti dengan ideologi imperialisme ini, dia minta Kanada, dia minta Greenland. Rusia jangan banyak ngomong kalau kamu ngambil. Itu kenapa tuh? Karena NATO. enggak, karena lu ngambil, gua ngambil juga dong. Oh, barter kayak gitu. Barter. Perjanjian itu. Cina kamu ngambil Taiwan, monggo. Nah, Oh ya, makanya Kanada di ada teorinya lagi. Teori imperiumisme itu adalah central of gravity. Yang besar akan menghisap yang kecil. Oke. Ukraina akan dihisap Rusia. Oh, Meksiko, Kanada dihisap Amerika. satu wilayah. Taiwan dihisap Cina. Cina. Sekarang kita di imperium apa enggak? Baru masuk. Baru masuk nih. Lanjut nih. Karena pagar laut nih. Kita dihisap atau menghisap? Tapi Kita ini gravitas, pusat gravitasinya. Kalau kita pusat gravitasi, kita akan menarik yang kecil-kecil. siapa Pasifik harusnya kan? Semua lah. Oh, Oh, oke. kita katakanlah mau Majapahit, Ancient Religious Empire-nya. Oke. Atau Mapilindo. kita ambil Sriwijaya. Oke. Kalau Sriwijaya, dia kuasai Selat Melaka. Burma, Berarti Mapilindo. si apa namanya? Mapilindo, siapa kita ambil? Singapura. Kita hisap. Oke. Prabowo segera deklarasi, kami akan ambil alih Singapura. Waduh. Ngeri nih. Nah iya macam si ini, one China policy. Kita tahu si Trump baru dilantik mau ambil Kanada. Oh, pintunya LCS. Mau ambil Kanada, pokoknya deklarasi tapi asal berdasarkan teori ini, imperialisme ini. Tapi kalau itu katakanlah akan dilakukan seperti itu, makanya kalau persahabatan Prabowo sama si Malaysia kemarin sama dikasih gelar kan, mau atir gitu kan, senang tuh. Dan makanya kita analisa dari kita ini center of gravity ya. Kalau enggak Sumatera jatuh ke tangan Imperium Melayu loh. Iya itu. Jadi tinggal itu tadi ya, yang gerak siapa nih, Malaysia atau Indonesia? Ya gitu? yang kuat menariknya, pusat gravitasinya. Itu tatanan kayak gitu tuh, kesepakatan kayak gitu tuh ada misalnya kayak kesepakatan nih mungkin 20 tahun lagi lah, sampai 20 tahun. Tahun lagi ini berdasarkan teori sejarah cyclical. Oke. Cyclical itu ada pemikir yang namanya Claude Lévi-Strauss. Oh, Dia berputar, tidak seperti Hegel yang bilang
sejarah itu linear menuju kesempurnaan, membaik dia. Kalau dia berputar, putaran saat dia 4 turun tuh, seperempat tuh. Putaran pertama itu, turun itu kuatnya institusionalisme dan kolektivisme. Turun kedua dia mengalami pemberontakan. Oke. Itu misalnya macam revolusi bunga segala macam kan menentang. Tahun 3 itu menguatnya liberalisme, kapitalisme, individualisme. Anarko segala macam, orang pengen bebas. Yang keempat tenggelamnya itu kolektivisme. Ini kita ini sekarang berada dalam posisi code 4, gelapnya demokrasi liberal, individualisme. Mulai gelap. Buktinya demokrasi liberal dipatahin terus menuju kepada turun 1. Bisa kembali ke era Sultan, kita manggil Sultan. Oh, Sultan. Udah banyak nih. Pak Raja. Sudah mulai latihan. Itu Sultan sudah mulai latihan. tapi wilayah Banten, Bali ini akan seperti itu juga ya? Ya enggak, kalau dia mengambilnya gede, dia kayak Raja Majapahit itu loh. Oh, jadi kesatuannya. Dia gede, dipeluknya. Minang juga nih berarti nih. Ya, jatuh ke sini, ya, kuat-kuatan. Kemudian kalau nggak kuat, itu akan tumbang. Itu apa akan jadi konsen di pemerintahan sekarang? Pemerintah ini kan, Duopol. makanya aku melihat sampai ke sini nggak pemikirannya. Kalau nggak sampai ke sini, dia membangun identitas nasional yang kuat, kan bangsa lekat, negara kuat. Oke. Kalau identitas nasional kebangsaan kita nggak kuat, hanya kayak bui-bui gitu loh. Begitu pasti bukan citra graffiti, lepas-lepas tadi di wilayah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masing-masing lah ya Masing-masing. ajakannya. Pindah kemana? Di situ Papua misalnya dia membentuk persaudaraan Melanesia gitu. Oke. Ya. Kayak kami di Kalimantan tuh bisa aja jadi Melayu Raya gitu. Atau ikut induknya ke Cina sana. Jadi emang back to peradaban ya, Iya. peradaban yang lama. Sejarah akan kembali Ini terulang. kan bukan berarti nggak ilmiah, karena ada jejaknya sudah kelihatan ini. Iya sih. Demokrasi kan instrumen 200 tahun baru dipakai. Dan buktinya hari ini diperalat aja juga. Ya Indonesia kan. Buktinya Modi di seumur itu Iya. menang terus dia. Erdogan, Ya. Putin sesukanya. Jadi bukan populisme lagi ya, populisme lagi tuh udah lewat ya. Ya dia menggunakan populisme Ya, untuk menuju menggunakan. sana. Oh. Populismenya apa? Populismenya kanan, Oke. bukan kiri. Ya. Kalau kiri, populisme itu kan teorinya adalah bukan populer ya. Populisme itu kan mengentalkan identitas, menciptakan lawan. Kalau di kiri, ya kiri populisme kiri identitasnya adalah proletar, musuhnya adalah borjuisme. Oke. Kalau populisme kanan macam Hitler, bangsa Arya, musuhnya adalah Yahudi, gitu loh. Iya, iya, iya. Misalnya white Anglo-Saxon Amerika, musuhnya imigran. Itu populisme tuh loh, populisme Nasionalis, kanan. Itu justru mendapat based on populer, rakyat majority itu dimakan isu itu gitu loh. Maksudnya itulah dia menang. Makanya yang 10 tahun kebelakang kan itu tuh. Itu yang menang karena dia membentuk kampanye populisme itu yang ditentang oleh katanya nilai-nilai demokrasi substantif. Modi juga misalnya kenapa sistem kasta itu dikembalikan lagi Ya, di ya. sana karena Untuk ngatur itu tadi. masyarakatnya memang suka, dia kembali lagi ke situ. Berarti kaitan sama ini retreat kepala daerah gimana tuh ceritanya? Mungkin Oh, iya. kalau itu nggak apa-apa aja langsung aja deklarasi abdi dalam. Pakai pamong praja kan? Ya kayak ini kan kayak kita balik lagi sistem otonomi daerah nggak ada, jadi balik ke dari desentralisasi ke sentralisasi Ya lagi. itu tadi. Secara halus. Secara halus. Makanya disuruh pakai pamong praja lah, katanya retreat lah, baris berbaris. Kepala daerah lo padahal. Tapi masalahnya sultannya masih ada 2 matahari ini. Sultan yang lama apa sultan yang baru ini? Nah, ada kalau kan ada di sini si Masih pagi ada si sore. tadi loh. Pagi sore. Pagi sore. Oh, sifar ya. Ah, itu tadi. Berarti kalau corak ini ke depan, lihat dari figur Pak Prabowo nih, karismatik oke, patriotik ya, kan dia juga bawa Nusantara nih sebetulnya. Musuhnya siapa tapi? Nah kalau dari ya itu tadi mungkin yang kabur aja dulu. Padahal bukan imigran ya, disuruh kabur. Kalau dia mau musuhnya itu,
Jadi ya deklarasi perluasan wilayah. Gue sering ngomong sama teman-teman. Oke. Bung Karno tuh kenapa orang mau ber-Indonesia itu? Karena Bung Karno mendeklarasikan Mapalindo ya. Mapelindo. Mapelindo. Indonesia sentris. Orang bersemangat. Nasionalisnya timbul, identitasnya menguat. Cuma kalau Bung Karno nggak begitu, nggak bernafsu merdeka, enakan zaman Belanda. Lebih aman lah ya. Lebih aman gitu. Orang semangat dignity. Sekarang dik-diknya Kalau nggak ada kan bang ya? Dik-diknya nggak ada nih. Iya nggak ada karena nggak diciptain musuh. Amerika kita linggis gitu itu untuk unspoken nasionalisme dan spoken nasionalisme gitu loh. Tagline zaman dulu ya. Merdeka atau mati gitu. Ya kemarin aja sempat Prabowo sempat kisruh sama PM Malaysia tuh karena miskomunikasinya tuh nggak berani kan, nggak berani face to face tuh kan. Ya. Anwar Ibrahim. Langsung klarifikasi. Nah sekarang gini aja kita analisa aja. Prabowo ke arah mana? Nah itu. Nggak punya arah. Belum ada arah. Ya. Waduh, bahaya juga nih. Bahaya. Karena demonstrasi ini disupport oleh globalis. Gerakan ini yang lagi rame ini. Kalau dia nggak ke arah Putin sama si Trump, bisa tumbang loh ini. gejalanya? Itu membesar. Oh, lihat aja seluruh media luar negeri memberitakan. Dan di medsos itu, di Twitter itu diterjemahkan itu tuntutan itu dalam bermacam bahasa. Iya, benar. Ini main globalis. Iya, makanya cepat itu juga kan. Padahal kemarin baru beli bakwan apa, kalau udah mahasiswa UI gitu kan. Globalis kan masih kaya, masih globalis kan banyak orang. Bill Gates globalis, Obama globalis, Clinton globalis, Soros globalis, masih banyak duitnya. Pak Jokowi? Pak Jokowi kan ahli menunggangi gitu. Berarti situasi global lagi nggak karuan nih bang, dan dinamika internal juga lagi nggak bagus. Ini kasihan juga Pak Presiden nih bang. Iya, makanya aku bilang ini dia harus membentuk satu identitas nasional yang kuat. Kalau masuk BRICS itu udah tepat belum? Pak Sugiono kemarin ngajak masuk BRICS. Brexit itu teknis. Buktinya Indianya dia mau dikeluarin dari Brexit. Iya, Karena nggak mau meninggal dolar. Berarti itu kan koalisi semu. Oh. Terus dia mau berkawan sama Amerika. Koalisi semu. Dia nggak bisa membaca dasar. Yang dilihat itu forum-forum di luar. Ya. Dasarnya ini. Peradaban ini. Padahal kalau dari segi penduduk, India potensi juga emang. Ya kan, dibanding Afrika Selatan ya. Kalau mau lihat ini ya, demografi. Nggak mungkin juga. Itu orang di mana-mana analisa itu. Ancaman paling bahaya itu tetangga. Nggak mungkin India menganggap ancaman terbesarnya Amerika. Pasti ancaman terbesarnya Cina. Iya. Nah, kita berarti tetangga kita ancaman terbesar itu harus digarisbawahi. Singapura ya. Kenapa? Misalnya begini. Kenapa Turki mengkhianati Iran dalam hal penjatuhan Bashar al-Assad? Dia bersekutu dengan globalis. Ya bagi Turki, musuh gue Iran nanti, rival gue ke depan. Kalau Syria dikuasai Iran, gue kepepet. Oh iya. Mendingan gue tumbangin. Jadi musuh itu tetap paling dekat. Musuh itu paling dekat wilayah itu. Ya itu. Amerika akan ngajak Rusia juga karena ada Cina di situ juga. Ini musuh bersama Cina nih. Musuh bersama Cina lagi di balance. Oke. Termasuk di sini tulisan Panama kan disuruh Trump untuk hentikan. Hentikan nggak ikut obor lagi one belt one road lagi. Hentikan. Nah kalau soal tarif ini sebenarnya bukan Amerika itu menaikkan tarif enggak. Dia hanya ingin ada keadilan menurut Trump itu. Kalau kamu tarif aku barang eksporku 12%, maka aku juga kenakan kamu 12%. Nah, aku baca terakhir tadi, kalau ada PPN lebih jahat ini. Kalau bagi Amerika dia jahat PPN ini. Barang dia kena PPN, pertambahan nilai, dia akan tambahkan juga. Ini yang kita analisa dampaknya ke ekonomi kita. Oh, makin gede lagi gitu. Nah, kalau kita impor bahan-bahan elektroniknya dari Amerika, iPhone lah. ya atau kita ekspor ke sana apa, kita itu kayak item kita, itu kena tarif gede nanti. Artinya ekspor kita
drop. Susah masuk ke sana jadi. Kecuali kata Trump lu nyerah sama gua investasi di sini. Tapi Trump sama sekali sampai hari ini nggak ngelirik untuk menyapa kita. Nah, kenapa tuh Bang? Ya. Padahal kan waktu dulu yang 212 kan juga Faris Hamzah, Fadlizon kan datang tuh. Satu, Prabowo mengakui overlapping wilayah di Laut Cina Selatan. Dipasrahin gitu. Iya, diakui apa yang Iya, makanya itu. kata Cina itu. Kata Cina itu. Ya, tumpang tindih itu ya. Enggak beda kayak waktu itu kita perjuangan Ya, Natuna. perjuangan, ya, enggak masalah lah. Nah, itu. Cincai waktu Prabowo tuntungan itu mereka marah itu. Itu di The Economist ditulis membingungkan. Satu, dua, Prabowo juga tidak menunjukkan bahwa dia ini konservatif. Padahal kalau kita ini konservatif, dasarnya sederhana. Sederhana konservatif itu sebenarnya ada bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu berhierarki dan berpasangan. Ya, Hierarki dan antinomi. tapi soal konservatif itu Bang. Sorry, aku potong. Kan ini yang terbaru aja contoh kemarin lagu Indonesia Raya harus didengarkan. Itu bukan konservatif, itu nasionalisme buta, bukan Oh, gitu. konservatif. Itu ala patriotik itu ya. Itu salah patriotik aja. Konservatif itu konsep menjaga nilai-nilai lama. Kalau tadi dasarnya ancient religious empire, maka adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu dalam Kebudayaan. dalam pandangan lama, pandangan yang diubah oleh orang sekarang, Ya. pemuka agama yang banyak yang mengubah, adalah Tuhan menciptakan manusia itu berhierarki Agama. alam semesta. Ada orang tua, ada anak, dan berpasangan antinomi, perempuan laki-laki. Gak bisa perempuan kawin sama perempuan, laki-laki dia harus berpasangan. Oke. Itu hal paling dasar Bang. Nah kalau dalam liberalisme, lu berkelahi sama orang tua lu, main tinju, asal lu saling suka, kau pukul kepala orang tua, dalam liberalisme gak ada masalah. Di dalam konservatisme itu melanggar hierarki sosial. Ini bapakmu, ini orang tuamu gitu loh. Ada hierarkinya. Dan antinomi ini, laki-laki nggak bisa kawin laki-laki, woman for woman. Ya, itu ada. Nah itu kan ditafsirkan oleh agamawan yang pro LGBT, in Eropa dan lain-lain, dibantu USAID dan lain-lain ini, USAID ini. Itu boleh gitu loh. Jadi yang perlu diantisipasi juga dari Pak Prabowo sendiri ini apa ini kira-kira? Prabowo nggak punya tujuan apa-apa. Yang penting masuk Wikipedia presiden hari ke-8 gitu kali. Cita-citanya itu aja kali. Ini dalam gampang mau membesarkan tidak berdasarkan apa-apa. Jadi rentan juga ini berarti ya. Ya rentan. Hanya berbau heroisme semata Bang ya. Iya. Siap mati aja lah pokoknya pidatonya tuh. Merdeka atau mati gitu. Mati, siap mati. Polisi siap mati. Padahal nggak mau. Tentara siap mati kemana sih? Nggak loh maksudnya. Tentara yang mati, tapi yang hidup Pak Jokowi dong. Hidup Jokowi. Dia Prabowo-nya siap mati, Pak Jokowi yang hidup nih bahaya juga. Jadi dia ini dugaan saya, ini terhimpit di sini nanti. Dia disasak globalis dengan demo-demo ini. Tapi dia nggak bisa membentuk satu identitas nasional bahwa kabur itu sebagai orang nasional itu pengkhianatan dia juga nggak bisa. Dia nggak bisa membentuk solidaritas ke masyarakat yang lain. Gitu loh. Itu juga berarti isu dari globalis juga nih ya. Globalis ya. Maca adut ya. Jadi globalis lagi nongkrongin di Indonesia kayak Bang. Cek ini juga nih. Bukan nongkrong, ini kafe-kafe di sini kan tempat nongkrongnya globalis. Cek ini lah ya. Bekul. Ini globalis juga. Gini Bang, soal koalisi berarti kan. Kan Jokowi juga nyebutin tuh bahwa Pak Prabowo inilah presiden yang paling kuat, kan bahasa dia. Karena menurut Pak Jokowi DPR semua manut nih sama eksekutif. Nah, apalagi udah mulai nih mengarah ke koalisi permanen. Mungkin nggak itu koalisi permanen? Pak Jokowi mau bikin partai super TBK. Nah, itu tadi. Ini Super party. Super party. Kalau aku analisanya kembali lagi kepada imperialisme.
Ini perebutan siapa sebenarnya yang memegang Imperium itu. Pulung. Hmm. Kan di dalam Ancient Religious itu kan bahwa pemimpinnya dipilih Tuhan Ya, dan direstui alam semesta. oke. Bahwa mekanisme pemilihan itu Alat, tools. itu tools demokrasi liberal. Tapi yang dikehendaki Tuhan dan direstui oleh alam semesta, presiden pagi atau presiden sore gitu. Padang nih. Lagi sore. Lagi sore. Makan padang. Maksudnya begitu loh. Iya, iya, iya. Aku menganalisis dari situ. Kalau ini yang ini kita lihat aja ke depan tuh. Nggak bisa. SBY juga mengingatkan jangan ada matahari kembar. Nah, itu. Iya. Matahari. Tapi kan udah ngomong juga SBY. Kita udah sering ngomong di sini ya, Iya, iya. Pak Prabowo ini harus betul-betul Supaya jangan kena masalah banyak kritik. Fokus kan. Kita pada bilang agenda aja kebangsaan. SBY juga ngomong. Ini mulai muncul lagi nih Pak SBY nih, karena mau kongres. Nah, itu kalau SBY itu lebih globalis. Iya, iya. Demokrat namanya aja Partai Demokrat. Iya, makanya Partai Demokrat. Makanya ini lagi muncul karena mau kongres. Gerindra ini nggak berani mengatakan dia partai konservatif. Padahal kalau dari coraknya kan dia ngumpulin purnawirawan. Konservatif maksudnya. Iya, konservatif. Maksudnya konservatif. Apalagi kumpulin lagi apalagi dengan para ahli spiritual gitu. Atau belum pede berarti ya? Mungkin masih mengalami split identity gitu untuk menyatakan bahwa bangsa ini gitu loh, belum utuh dia itu. Pemikirannya juga kurang, terlalu teknis pemerintahan ini. Pidatonya kering, pidatonya ya isinya ya memuji Jokowi apa siap mati aja. Kering dulu ya. Tapi kalau itu tadi, kalau isi substansinya itu tadi soal kita invasi, kita kejayaan Nusantara kan bisa aja harus. Oh itu bisa, orang banyak senang. Yang senang, ini orang demo ada yang ngelawan nanti. Dia ceritanya di opini gitu. Iya, loh. iya. Tapi ini opini mati. Kita bisa periksa. Nggak nyampe pesannya kayak gitu. Pemerintah kelabakan menjawab semua tuntutan per hari ini. Nggak bisa jawab. Baru 123 hari Iya. kelabakan menjawab. Dan itu indikasi globalis. Globalis kan numpang aja dia. Dan menterinya cuma bilang disuruh sabar rakyat. Baru 100 hari ya. Tanam cabai. Ada juga Bahlil ngomong Pertamina itu menurun karena IMF. Dari mana? Memang sumbernya kagak ada lagi. IMF apa? Iya. Jadi sering menyalahkan dunia internasional terus Bang. Mestinya dia konservatif, mestinya. Yang mau diangkat. Kalau dia nyalahin IMF, dia menyalahin USAID, atau dia tuduh sekarang nih yang biaya demo ini panding asing nih. Nah, mulai hari ini nih ngomong istana nih, ini didanai oleh funding asing yang mengalir kepada yayasan ini. Kampus LSM ini, gitu loh. Itu Ini dinamika Bang. orang yang anti nasionalisme. Mengganggu agenda Kita pembangunan audit nasional. semua. Nasional. Gitu. Nah, tapi kalau si Trump sama Elon Musk jelas Doge-nya itu benar-benar ada aliran dana dari USAID ke Ya, kemana-mana itu dibuka sama dia. tapi mau di stop. Stop sudah. Ya. Stop coba. Ini coba. Ngomong nih. Ini demo ini didanai oleh aktor globalis yang mau memecah belah Bangsa. Indonesia, melambangkan Indonesia yang didanai, yang mengalir kepada ini loh. Berarti kemungkinan 2030 bubar nih. Bahaya juga ini nanti. Bisa jadi. Karena kan kalau tidak punya daya tariknya lagi. Daya tarik, iya. pecah. Ini kok malam nih? Kalau Pancasila nggak digaungkan terus kan. Iya Pak, identitas bangsanya itu. Jadi kalau ya itu PR dari kabinet salah satunya harus reshuffle. Kabinet itu kan. Walaupun itu hak prerogatif. Ya. Begini ya. Dia efisiensi di Amerika tuh. Oke. Tapi kabinetnya juga kecil. 15 saja kementerian. Tapi efisiensinya gila-gilaan. Vietnam efisiensi juga. Tapi kabinetnya juga kecil. Monopartai. Yang ini kontradiksi. Ini di efisiensi,
kabinetnya gede, duitnya dikasih ke Denantoro gitu. Dan entar. Saya khawatirnya Denantoro ini adalah kayak analogi orang tua dengan 5 orang anak. Nah, gimana tuh? Gimana tuh Bang? Seru nih. Anak 1, 2, 3, 4 Oke, untuk kementerian. dikurangi belanjanya. Oke, Nak katanya kamu hemat ya. Papa sama mama mau ngembangin usaha lewat adekmu. si bungsu. Si bungsu mau usaha. Pindahin dulu Oke, duitnya ke situ. ke adek. Dek, ya. Belum pengalaman nih. Ya. Kamu kasih usaha, kami papa kasih usaha, di kami modalin. Setoran usahamu nanti dulu, Nanti, nggak usah dulu. dikembalikan. Artinya dalam jangka dekat penerimaan keluarga berkurang. Suka-suka nih. Berkurang dong Oke, penerimaan. pertama. Setoran dikurangin. Ya. Dilariin ke situ. Bisa di sini aja. Si bungsu. Si bungsunya kalau kena ini sudah menjerit. Ini kan anak kita kan udah punya cucu, tagih juga. Ya. Gitu. Gimana sih Pak kakek katanya? Iya. Gini. Si bungsu bangkok kena tipu. Bubar lah rumah tangga. Makanya demo hari ini adalah khawatir seperti BLBI dan MDB World-nya Malaysia. Lembaga investasi dialirkan kepada kroni. Kotorannya ke situ. Tapi ini loh isu anak-anak ini. Coba kita buka Twitter hari ini. Ini MDB World versi Indonesia. Kecurigaan orang. Kalau memang benar sih nggak apa-apa. Tapi anak yang lainnya mesti sabar. Tapi niatnya kan buat kayak Temasek gitu Bang. Iyalah, mau bikin holding usaha keluarga. Kotorannya itu aja. Cendana ada ikutan nggak? Ini nggak tahu ini di dalam. Cuman yang menurut gua kurang pas itu BPK nggak bisa ngaudit. Padahal BPK itu kan dulu nggak tahu sekarang nih. Lembaga tinggi negara juga. Iya. Masa harus persetujuan DPR untuk mengaudit? Milih aja DPR tuh dia sudah. DPR nanti ngawasin dia. Ngawasin BPK misalnya. Kan dia kalau nggak perlu ngawas. Bukan melarang dia gitu loh untuk melakukan audit. Bukan harus persetujuan dia ngaudit itu BPK dulu. Oh iya dong. Nggak ada masalah. Pertanggung jawabannya nanti kan juga ke DPR. Ini tumpang tindih. Artinya sistem demokrasi modern kita udah mati. Ini kembali lagi bisa muncul yang sultan ini. Nah itu ada. Cuma sultannya kemana? Tapi kalau yang risingnya ke depan itu sosok itu emang harus yang dia itu tadi konservatif kayak gimana nih berarti kan? Karena kalau tren hari ini anak-anak muda sekarang itu ya lebih gayanya gaya barat kan? Ya karena dari pengaruh globalis. Kena Gaya pengaruh. hidupnya. Harus membentuk pemuda-pemuda yang religius, tapi nggak formal. Iya. Banyak juga sebenarnya, tapi kan ini nggak diarahkan. Belum dimunculin. Enggak. Itu cirinya ada. Pemerintah itu harus bekerja sama dengan lembaga atau organisasi Islam yang mengakar. Oke. Kalau mau. Karena kita nggak mungkin bercorak Hindu lagi. Iya. Kita ini modelnya Demak kalau mau. Ya, tetap Tatanannya. berbau Islam. Karena populer itu kan berdasarkan food majority gitu. Nggak mungkin yang minoritas. Mataram inilah. Mataram Islam ada Demak yang gede. Modelnya begitu. Dia harus bervisi begitu. Itu kapan tuh kira-kira? Ya nggak ada Prabowo yang nggak melakukan itu. Kalau dia nggak ngelakuin itu, tumbang. Karena globalis ngecak terus ini. Sudah mengakar. Mau ngakal lagi bergerak nih. Iya, semua kampus, semua mana-mana. Adikmu yang 4 tadi lagi lapar. Iya. Kelas menengah kita berarti semakin menurun, rosot. Sedangkan dia punya handphone. Masih main aja kompor, gak ada kerjaan di rumah. Malah revolusi warna kamu. Bisa gelap. Gelap udah. Berarti butuh cahaya. Jangan-jangan itu tadi ada Partai Kebangkitan Nusantara juga ini. Maksudnya dia itu bagus tuh, cuman dia nggak bakalan mantap gitu. Trump ya. Trump dan Putin. Jadi ada pengaruh nggak Bang? Ini terakhir soal pertemuan nanti
Trump sama Putin di Arab Saudi itu? Nggak ada dia di sana masih. Nggak terlalu ini. Belum. Pengaruh belum. Belum. Pengaruhnya itu ya ketika dia mulai menaikkan tarif itu, Oh, lebih ke situ nanti. ya ekonomi berjolak. Pengaruhnya juga adalah Amerika nggak bantu kita sama Rusia kalau kita tidak menyatakan diri seideologi konservatifnya mereka. Diobok-obok globalisme. Jadi di Barat udah konservatif menguat, di sini masih ngambang nih. Iya, dianya nggak mau sikap, sedangkan globalis juga masih main di Amerika. Iya. Oh. Trump kan digembosin terus juga Iya. mereka. Masih main juga. Cuma kamu besok ketemu dengan siapa kalau mau lawan globalis di sini? Masih kuat globalis itu. Istilahnya aja teorinya itu deep state. Orang yang ngatur dunia itu. Oh, jangan-jangan yang ada di koalisi permanennya Pak Prabowo ya sebenarnya globalis juga di situ. Oportunis. Belum ada yang berideologi. Makanya aku bilang ke teman-teman, sayangnya kita. Kalau Amerika itu kan dia satu rombongan ini kalah, ini kamu nggak ikut-ikutan lagi. Oke, Kamu aja yang ngatur gitu loh, nggak mau kalah. Kalau ini enggak, ini selalu crossing. Jadi yang tadi jadi sini ikut juga ke sini begitu, ini ikut ke sini. Ya. Jadi penyakit kita selalu adalah curiga atas pengkhianatan dari dalam. Itu penyakit dari waktu ke waktu. Nah, Kalau dia kan misalnya Donald Trump, siapa yang ngianatin gua? Kawan gua, loyalis gua semua di sini. Jaksa Agung aja dihabisin ya di Amerika. Semua kalau direktur CIA, Menhan semua dibabat. Artinya kan tapi dia nggak ada prasangka bahwa gua dikhianatin anggota gua. ya. Kalau ini tiap malam nggak bisa tidur. Curiga. Karena politiknya begini semua, koordinasinya dari dalam semua, penghancuran selalu diciptakan dari dalam gitu loh. Apalagi dari masih ada masa lalu itu ya. Iya, budayanya begitu. Makanya ya solusinya sih bener Bang, reshuffle namanya. Biar jelas gitu loh. Komposisi kabinet. Kabinet ini kan. Biar Pak Prabowo bisa bekerja dengan tenang kan. Pas sekarang kan masih bingung nih, dia mau menterinya ini masih berpihak sama dia atau mau pihak sama yang sebelumnya Bang. Iya. Jadi bersihin dulu di dalam. Bersihin dulu di dalam, baru bersikap kan. Sebagai Udah siap masuk ke dalam. bersihin di dalam, baru bersikap di dunia internasional itu baru keren kan. Supaya Om Trump sama Om Putin ini kan wah, Om Bo ini oke juga ya kita berkawan. Kalau mereka kan belum melirik Indonesia karena Om Bo ini masih belum jelas Bang sikapnya di dunia internasional. Nah, itu ya.